Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta EPS Patiasina Marten. Jemaat, marilah berdiri, kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan yang beribadah saat ini. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing yang diambil dari kitab Amsal pasal 10 ayatnya yang ke-17 menyatakan, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu, kerapatan umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Jemaat, silahkan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami sering jatuh dalam pencobaan, tergoda untuk berbuat curang, berdusta dan sombong. Kami sering berselisih, iri hati, membenci dan mencaci. Firman-Mu sering kami abaikan karena lebih mementingkan diri kami sendiri. Sebagai orang tua, kami lalai mengajarkan anak-anak kami untuk hidup takut akan Tuhan. Sebagai anak-anak, kami sering tidak menunjukkan sikap dan perilaku hidup sebagai anak-anak Tuhan, baik terhadap orang tua, teman, dan semua orang. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa, dan baruilah hidup kami. Tuntunlah kami terus ya Tuhan, agar kami hidup dalam terang-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yesus tolonglah, hapuskan
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertaubat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-24a yang menyatakan demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bersama kita akan mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam kitab Amsal pasal 3, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Amsal pasal 3, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15 yang menyatakan demikian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah harta terpendam yang menjamin kehidupan kami di bumi maupun di sorga. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mendapat kuasa dan kekuatan untuk menggali firman-Mu dan mau hidup di dalamnya sekarang dan selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Amsal 23 ayat 12 yang menyatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu di dunia
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mendidik anak di dunia zaman sekarang bukanlah hal yang mudah. Susah-susah gampang, iya. Dan setiap didikan yang kita berikan kepada anak kita, tentunya kita juga ingin melihat bahwa hasil didikan itu kita rasakan. Anak kita menjadi anak yang berhikmat, pintar dalam ilmu kehidupan, ilmu pengetahuan, dan selalu hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kitab Amsal menuliskan hal-hal yang mau mendidik setiap orang yang membaca atau mendengarkan kitab Amsal ini supaya mereka hidup dengan hikmat Tuhan, sehingga menjalani kehidupan ini sesuai dengan maksud dan kehendak yang Tuhan inginkan. Di dalam pembacaan kita Amsal 23 ayat 12 hanya satu ayat yang kita baca. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Bapak Ibu Saudara, mengawali ayat 12 ini dari pasal 23 kita akan melihat bagaimana Amsal mau katakan, bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikan baik-baik apa yang ada di hadapanmu. Taruhlah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Yang mau dimaksudkan dari pembacaan ayat 1 sampai dengan 3, ini mau mengatakan bahwa jangan engkau menjadi rakus. Jangan engkau mengikuti nafsumu. Karena semua itu akan menipu. Begitu juga Bapak Ibu Saudara dalam ayat-ayat selanjutnya, sebelum kita mencapai atau menjumpai ayat 12 ini, dikatakan jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti wajawali. Jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin makanannya yang lezat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia, silakan makan minum, tapi ia tidak tulus hatinya terhadapmu. Yang mau mengatakan bahwa jangan rakus. Semua ada batasnya. Berlakulah tulus terhadap setiap orang di dalam menjalani kehidupan ini, supaya hidupmu juga ada dalam damai sejahtera Tuhan. Ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara, suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan, tetapi ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim. Karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka yang melawan engkau. Bahwa memberikan nasihat kepada orang bebal percuma, tidak ada fungsinya. Tetapi biarlah kita justru melakukan hal-hal yang benar bagi mereka yang membutuhkannya, yang dicontohkan oleh Amsal bagi anak-anak yatim. Lalu ayat 12 mengatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Yang mau mengartikan bahwa setiap nasihat, setiap didikan, setiap petuah yang disampaikan tidak akan sia-sia. Semuanya membawa setiap orang kepada menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, sebagai orang tua, tidak jemu-jemunya kita mendidik anak-anak kita.
Tidak capek-capeknya kita menasehati anak-anak kita. Kadang-kadang karena kelewat banyaknya kata-kata, tidak jarang kita dipanggil cerewet. Itu mulu yang dibilangin. Tidak ada yang sia-sia jikalau kita menanamkan yang benar bagi anak-anak. Hai anak-anak, ayat 12 ini mau mengatakan, janganlah engkau tidak memperhatikan didikan. Janganlah engkau mengalihkan perhatianmu dari nasihat. Itu yang akan menjadi makananmu, dan engkau akan dikenyangkan, dan engkau memakai itu semua untuk menjadi tenaga di dalam menjalani kehidupanmu setiap hari. Hidup yang diberkati, hidup yang mendatangkan damai sejahtera, hidup yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terkadang mungkin orang tua cerewet, terkadang mungkin ayah dan ibumu mengulang-ulang apa yang telah disampaikan. Tetapi ingatlah anak-anak, tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya celaka. Tidak ada orang tua yang menginginkan masa depan anaknya kacau balau dan tidak punya masa depan yang indah. Semua orang tua menginginkan setiap anak-anaknya memasuki masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Setiap orang tua menginginkan masa depan anak-anaknya akan membuat anak-anaknya bahagia dan sukacita. Tapi untuk mencapai semua itu, didikan orang tuamu. Hikmat yang dari Tuhan, hendaklah engkau pegang. Karena ilmu pengetahuan saja tidaklah cukup, tapi hikmat Tuhan akan menuntun perjalanan kehidupanmu seperti yang Tuhan inginkan. Mari anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana memperhatikan dan mengindahkan setiap nasihat dan didikan dari orang tua dan mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu sebagai orang tua, tidak bosan-bosannya kita mengajarkan, mendidik, membina anak-anak kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa, kita menabur, kita menanam. Kita berharap semua akan melihat hasil, akan panen, akan menuai yang terbaik yang telah diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua di dalam perjalanan hidup ini. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami berterima kasih dalam ibadah minggu saat ini, dari rumah kami masing-masing, kami boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami kembali sebagai orang tua bertanggung jawab, mendidik membina anak-anak kami, supaya mereka juga hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tolonglah anak-anak kami Tuhan, supaya mereka selalu mengindahkan didikan kami selaku orang tua, terlebih-lebih akan kebenaran firman-Mu, supaya mereka hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Semua kami selaku orang tua merindukan anak-anak kami memasuki masa depan yang indah bersama Tuhan. Kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah Engkau jaga pelihara setiap kehidupan anak-anak kami, yang masih berusia kecil, masih muda, masih dalam pendidikan, dalam pertumbuhan perkembangan, mereka yang telah dewasa, bekerja, bahkan berumah tangga. Kami serahkan mereka semua dalam tangan kasih sayang Tuhan. Biarlah ya Tuhan, berikanlah kemampuan untuk mereka boleh menguasai ilmu pengetahuan, tapi juga hikmat untuk menjalani kehidupan, sehingga Tuhan, hidup mereka diberkati oleh Tuhan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami berdoa Bapa di sorga, bagi keberadaan gereja Tuhan. Tuhan memberkati kami sebagai gereja-Mu GPIB Jemaat Torsina DKI Jakarta. Dalam pelayanan, kesaksian, dan persekutuan yang boleh kami lakukan. Campur tanganlah terus Bapa, sehingga apa yang boleh kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat buat semua orang. Bapa di sorga memberkati lingkungan sekitar jemaat Torsina ini Bapa, supaya mereka pun diberkati, dipelihara oleh Tuhan, diberikan kekuatan dan kesehatan, dijauhkan dari segala wabah COVID-19. Tuhan menyertai memberkati seluruh anggota jemaat GPIB Torsina dimanapun berada. Jaga pelihara mereka. Segala dampak dari wabah COVID-19 ini Tuhan, baik itu berupa penyakit, dampak ekonomi, atau dampak-dampak yang lainnya, Tuhan mampukan anak-anak-Mu untuk menghadapinya. Lindungi semua anak-anak-Mu, jauhkan dari segala penularan wabah COVID-19. Mereka yang bergumul dengan faktor-faktor ekonomi, Tuhan campur tangan Bapa, dan biarlah ya Tuhan mereka sanggup menghadapinya dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang di sorga. Saat ini kami berdoa Tuhan, bagi mereka yang berada dalam kelemahan tubuh, dirawat di rumah ataupun di rumah-rumah sakit. Mereka yang sakit teristimewa karena terjangkit COVID-19 ini. Tuhan berikan kepulihan, Tuhan campur tangan atas seluruh proses pengobatan. Biarlah saudara kami boleh disembuhkan karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan, orang-orang tua kami dalam usia lanjut. Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita, melewati hari Tuhan dengan pertolongan Tuhan. Di hari tua dalam usia yang begitu lanjut, mereka tetap menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu dalam kehidupan bersama anak-anak dan cucu-cucu. Kami berdoa Bapa di sorga, bagi seluruh jemaat Tuhan yang menghadapi pergumulan persoalan kehidupan karena hal apapun. Tuhan tiliklah mereka masing-masing, berikan kekuatan menghadapinya, dan berikanlah jalan keluar yang terbaik, yang di dalamnya nama Tuhan Yesus terus diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang di sorga. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan seluruh kehidupan saudara kami yang boleh merasakan sukacita karena pertambahan usia,
baik perkawinan maupun kehidupan secara pribadi ulang tahun kelahiran. Tuhan memberkati usia yang baru, biarlah di usia yang baru selalu takut Tuhan, mencintai Tuhan, melayani Tuhan, dan menaikkan syukurnya kepada Tuhan. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, juga mau membawakan kehidupan bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, hikmat sorgawi-Mu Tuhan menyertai pemerintah kami, sehingga hidup bersama kami masyarakat, mendatangkan keadilan, kemakmuran, damai sejahtera. Berkati kami masyarakat Indonesia, hidup berdamai satu dengan yang lainnya, sehingga Tuhan hidup ini membawa damai sejahtera Tuhan. Berkati bangsa negara Indonesia, khususnya ya Tuhan kami rindu bahwa penyebaran COVID-19 ini segera berakhir. Vaksin yang sedang dikerjakan, diupayakan Tuhan campur tangan, sehingga vaksin ini boleh ada untuk mengatasi persoalan menangani penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih Bapa yang di sorga. Kami menyerahkan pemerintah, bangsa, negara, rakyat, alam Indonesia di dalam tangan kasih sayang cinta Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, menyerahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami. Jikalau dari rumah masing-masing, dalam ibadah kami masing-masing, ada yang menaikkan doa-doanya secara pribadi, dengarlah ya Tuhan, dan jawablah seturut dengan kehendak Tuhan. Di atas semua itu kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami, supaya semua itu tidak menghalangi berkat-berkat Tuhan yang Kau limpahkan bagi kami. Inilah doa kami, inilah permohonan syukur dan pengharapan kami. Tuhan, dengar dan sempurnakanlah doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
bersilat, Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat. Amin. Jemaat Tuhan, terima dan alamilah damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.